Halo, balik lagi dengan gue di Tegar Irsyad. Game week ke-6 udah selesai. Pastinya happy banget gue hari ini. Dan juga saatnya sekarang kita masuk ke game week 7 ya, dimana pastinya bakal seru banget. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, seperti biasa kali ini gue akan sampaikan segmen-segmennya terlebih dahulu, yaitu tim review singkat, tim selection, dan juga captain picks untuk di game week ke-7 besok. Dan juga gue akan mengulik sedikit ya mengenai informasi update terbaru untuk di game week ke-7 besok. Karena kabarnya Saka cedera, Madison juga cedera, dan kira-kira pemain-pemain mana aja yang cukup oke untuk bisa kita ambil di game week ke-7 besok. Dan ditambah lagi ada Newcastle ya, aset-asetnya cukup menarik karena kemarin defense dari Botman, Trippier, dan juga pemain-pemain dari Newcastle cukup menarik banget setelah kemenangan 8-0 terhadap Sheffield United. Dan juga besok Sheffield United kabarnya akan menghadapi West Ham ya. Dan apakah pemain-pemain West Ham cukup oke untuk bisa diambil? Dan untuk itu langsung aja kita masuk untuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat di game week ke-6 kemarin. Let's go. Oke, di game week kemarin gua mendapatkan 93 poin ya. Gue happy banget pastinya ya, karena safety score gua ada di angka 72 poin, dan dengan total 371 poin gua mendapatkan overall rank di 1,1 jutaan. Dan itu artinya naik jauh banget ya. Bahkan kemarin gua ada di angka 3,1 jutaan dan sekarang ada di angka 1,1 juta. Artinya gue naik 2 juta rank untuk di game week kemarin. Dan itu artinya wildcard gue kemarin cukup berhasil dan cukup berhasil mengangkat tim gue di game week ke-6 ini. Dan juga untuk pemain-pemain yang bisa gue lihat di sini ada Leno, kiper dari injury time ya, sebelum gue ganti ya. Tadinya gue pakai Areola, berhasil mengantarkan 10 poin untuk tim gue. Lalu selanjutnya ada Botman juga 12 poin di sini dengan satu golnya dia di kemenangan Newcastle 8-0 kemarin. Yang dimana menariknya Newcastle menang 8-0 adalah kemenangan terbesar dia setelah 1996 lawan Sheffield Wednesday ya, dengan kemenangan 8-0 juga kalau nggak salah. Jadi ini adalah kemenangan yang memang menjadi sejarah lah untuk Newcastle ya untuk di Premier League musim ini. Dan juga ditambah lagi ada Cash di sini berhasil dengan 6 poinnya dia, berhasil clean sheet, dan ini adalah clean sheet pertamanya dia ya di musim ini yang menarik banget Cash. Yang dimana juga ada Saliba yang mengantarkan poin hanya 1 poin aja. Jadi gagal bersinar Saliba di game week ini karena 2 sama ya terhadap Spurs ya. Jadi gagal clean sheet. Dan juga ada Salah di sini, kapten diferensial gua yang gua masukin, yang gua pilih di wildcard kemarin ya. Dimana sebenarnya sempat gua agak bimbang apakah mau ngaptenin Haaland atau mau ngaptenin Salah. Tapi setelah di menit-menit akhir gua memutuskan untuk mengaptenkan Salah terkait di 2 opsi kemarin ya. Di live streaming kemarin gue sebutin di 2 opsi yang gue sebutin, yaitu karena Salah bermain hanya 80 menit di pertandingan Eropa kemarin ya, di Europa League kemarin, jadi tentunya lebih fit. Dan juga ditambah lagi West Ham juga bermain di partai tengah minggu, jadi tentunya pastinya juga nggak terlalu fit yang lawannya, dan ketimbang Haaland yang melawan Nottingham Forest yang cukup fit kemarin. Dan itu bener aja, Nottingham Forest berhasil membuat Haaland tidak terlalu bersinar ya di game week kemarin. Bahkan di menit-menit akhir di babak kedua kemarin bisa gue lihat cukup agak kocar-kacir ya, karena kartu merahnya Rodri kemarin di babak kedua. Dan itu membuat Haaland hanya harus puas dengan 6 poin aja, dan itu artinya pemilihan kapten gue cukup berhasil, surplus 8 poin ya, membawa ya overall poin gue ya. Jadi di sini Haaland dikaptenin hanya 12 poin artinya, dan gue di sini kaptenin Salah 20 poin. Lalu selanjutnya ada Alvarez juga ya, yang kutukannya berlanjut karena semenjak di kartu merahnya Rodri dia harus direlakan oleh pelatih Pep Guardiola untuk diganti Calvin Phillips, karena Calvin Phillips harus mengisi tempatnya Rodri kemarin dan harus merelakan salah satu strikernya dibuang. Di antaranya itu ada Alvarez ya di menit-menit 60-an 70-an ya kalau nggak salah gue inget ya. Dan juga ada Mitoma yang sempat agak gue ragukan ya, kenapa Mitoma nggak starting line up, tapi ternyata dia mengantarkan 2 gol dari babak kedua. Jadi cukup mantep banget Mitoma bersama Brighton kemarin atas kemenangan melawan Bournemouth 3-1 seingat gue. Dan ada Saka juga yang berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist terhadap hasil imbangnya dia ya, Arsenal melawan Spurs kemarin ya, dimana dia mencetak 1 gol melalui titik putih penalti dan juga mencetak 1 assist dengan selebrasi dia yang sedikit meledek Madison ya. Dan selanjutnya ada Madison, tadi seperti gue bilang ada 9 poin di sini, berhasil mencetak 2 assist terhadap 2 golnya Son. Jadi perpaduan antara 2 Son ini nih cukup menarik banget bisa gue lihat kemarin ya, dimana Madison menjadi supply bola yang cukup ciamik untuk Son kemarin. Dan juga di bench gue di sini ada Areola, Archer, dan Bale yang masing-masing 2 poin, dan juga ada Estupinan yang 6 poin. Di sini Estupinan gue nggak masukin karena kemarin di live streaming terakhir gue agak ragu apakah dia bermain starting lineup atau enggak. Ternyata dia berhasil bermain starting lineup dan mencetak 1 assist kemarin ya, walaupun memang tidak clean sheet. Dan ya cukup oke lah, karena tentunya kalau misalnya Estupinan main pastinya Cash akan gue buang ya keluar ya ke bench, jadi ya nggak banyak perubahan harusnya. Dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke game week kemarin. Dan sebelumnya itu gue
gue di sini bisa ngeliat killer point gue ada di Trippier ya dengan angka 18 poin. Sebenarnya kemarin gue sempat pengen banget ambil Trippier, tapi mengingat dana gue nggak cukup ya, karena Trippier ini salah satu back mahal 6,5 jutaan, gue nggak affordable lah untuk bisa gue ambil di sini. Dan dimana di sini back gue yang paling mahal ada Saliba dengan 5 komaan, dan gue harus spare budget 1,5 juta, dan itu nggak bisa tentunya di lini tengah gue harus gue kurangin, dan itu membuat Trippier harus gue ganti ke Botman. Nah, dimana Botman juga sebenarnya cukup oke poinnya 12 poin. Jadi ya cukup oke lah tim gue untuk di game week kali ini dengan 1,1 juta. Dan selanjutnya kita akan bahas untuk tim selection di game week besok. Let's go. Oke, untuk di tim selection gue besok, gue juga belum ada perubahan sama sekali, tapi ini ada info terbaru nih. Botman kenapa kuning ya, bisa kita lihat di sini ya. Botman knee injury 75% chance of playing, dan juga ada Madison juga kabarnya knee injury juga kemarin bisa gue lihat 75% juga. Lalu ada Saka dengan 75% juga karena kenok yang memang katanya cedera panjang ya, dari musim lalu udah berasa gitu tendon Achillesnya dia, dan ini pertimbangannya apakah mau dioperasi atau enggak. Tapi info terakhir yang gue lihat masih belum ada update terbaru katanya si Arteta, tapi melihat dari kondisinya memang agak sedikit mengkhawatirkan. Tapi tentunya perlu kita ikuti terus ya update terbaru tentang Saka, karena Saka ini salah satu pemain yang esensial juga untuk tim kita semua. Salah satu premium mungkin bisa kita lihat ya, salah satu premium bisa menjadi andalan karena 64,8% tim selected by. Kalau emang dia nggak main artinya udah mulai terpecah nih untuk kepemilikannya. Apakah mungkin bisa diganti ke Son mungkin, atau mungkin diganti ke Bowen mungkin. Bowen karena akan lawan Sheffield United besok yang habis dikalahkan 8-0 oleh Newcastle, cukup menarik pastinya West Ham. Ditambah lagi kemarin bisa gue lihat untuk Bowen ini dari eye test yang bisa gue lihat melawan Liverpool kemarin cukup menarik ya, karena mencetak 1 gol juga dan beberapa kali menyulitkan lini pertahanan Liverpool. Jadi bukan gak mungkin Bowen akan menjadi pemain yang cukup bersinar di game week besok. Jadi gue sebenarnya agak memberatkan untuk bisa memasukkan Bowen sempat ya kemarin ya, untuk bisa gue ganti dari Mbeumo. Tapi melihat Mbeumo lawan Nottingham Forest juga besok, jadi gue akhirnya mengurungkan niat ya untuk bisa mengganti Mbeumo ke Bowen. Dan selanjutnya juga nggak ada perubahan sama sekali sejauh ini, dan rencananya juga gue akan menyimpan save transfer gue untuk di game week ke-8 besok ya, dan melihat apakah ada perubahan yang cukup berarti di game week ke-8, karena kabarnya di game week ke-8 mungkin akan banyak ada orang yang wildcard cukup masif gitu. Jadi mungkin akan gue taruh di transfer 2 gue itu di situ agar gue bisa mengejar ketertinggalan lah untuk dari kepemilikan ya untuk di game week ke-8 besok mungkin. Dan mungkin update terakhir yang akan jadi transfer terbanyak di minggu ini ada dari nama Trippier mungkin ya di game week kali ini. Dan kutukan dari transfer in terbanyak tiap minggunya masih berjalan ya sampai di 6 game week awal ini ya. Terakhir di Alvarez hanya berhasil 1 poin aja, dan kemarin menarik banget bisa gue lihat juga ya. Dari game week kedua ada Chilwell 1 poin, game week ketiga ada Mbeumo 2 poin, di game week keempat ada Sterling juga 2 poin, di game week kelima ada Son juga 2 poin, dan Alvarez juga di game week ke-6 2 poin juga. Apakah akan berlanjut untuk kutukan top transfer ini kita nggak tahu. Tapi kalau memang berlanjut artinya di game week besok ada Trippier mungkin yang akan jadi korban selanjutnya ya untuk kutukan ini tentunya. Dan selanjutnya juga nggak ada perubahan untuk bench gue di sini. Mungkin Madison akan gue taruh bench mungkin ya, karena lawannya Liverpool juga, dan Estupinan juga kayaknya akan gue bench karena Bell di sini akan double game week. Dan mungkin ada Morris juga ya akan jadi pertimbangan, akan menjadi top transfer in juga bersaing dengan Trippier di game week ke-7 besok, karena Luton adalah salah satu tim yang akan double game week cukup menarik karena fixturnya bisa gue lihat dia akan melawan Everton dan akan lawan Burnley. Walaupun memang Everton udah mulai merangkak naik ya, Everton udah mulai cukup oke mainnya kemarin bisa gue lihat, memang dia kurang luck aja untuk dari finishingnya, dan ditambah lagi kondisi Calvert-Lewin striker utama dia yang udah mulai sembuh cukup menarik banget untuk bisa dilihat ya kemarin ya. Jadi ya masih menjadi performa yang abu-abu untuk Luton, apakah cukup akan bersinar atau enggak di double game week kali ini. Tapi dari melihat potensinya dia di fixture melawan tim-tim yang cukup di bawah cukup menarik juga lah untuk bisa diambil ya. Bell, Kabore, Morris itu salah satu nama yang bisa menjadi pilihan lah untuk bisa diambil di game week ke-7 besok. Dan dari kiper ada Areola, gue melawan Sheffield United di sini gue pakai karena memang Sheffield United untuk dari segi expected goalnya juga masih belum oke ya, karena di sini bisa gue lihat Sheffield United di posisi ke-19 nih, 2 terbawah setelah Burnley ya untuk urusan XG terbaik ya. Jadi ya serangannya masih cukup tumpul bisa gue lihat di sini, jadi belum cukup menarik pastinya. Dan ini membuat pilihan kiper gue dari West Ham cukup bisa oke nih, potensi clean sheet-nya dia nih. Ditambah lagi Areola juga bukan kiper yang bisa gue bilang jelek ya, karena salah satu kiper dengan save terbanyak juga. Kalau misalnya bisa kita lihat di sini ya, transfer nih dari pilihan kiper dan kita pilih save tertinggi itu ada Areola dengan 30 save, yang dimana pertama itu ada di Fodering
Foderingham ya, pemain Sheffield United, kiper di sini dengan 35 save. Jadi Areola menempati posisi kedua dengan save terbanyak, dan menarik banget posisi ketiganya ada Leno ya. Jadi gue punya 2 kiper dengan kepemilikan save yang cukup tinggi. Jadi bisa gue harapkan lah poin-poin dari save-nya dia, karena 3 save itu 1 poin ya kalau nggak salah ya. Iya, 3 save 1 poin bener. Dan untuk itu kiper untuk di game week kali ini gue menggunakan Areola. Lalu selanjutnya dari back di sini ada Botman, Saliba, Bale dan Cash. Dan di pemain tengah gue ada Salah, Saka, Mbeumo, Mitoma, dan pemain depan gue ada Haaland dan Alvarez. Dan mungkin Botman kalau cedera, Estupinan akan masuk di sini. Tapi memang cukup disayangkan ya kalau sampai Botman cedera, karena lawannya Burnley juga, dimana Burnley ada di posisi terakhir ya untuk urusan XG terbaik. Jadi salah satu penyerangan yang sangat tumpul di Premier League di 6 game week awal. Jadi untuk potensi clean sheet-nya harusnya gede banget untuk Botman untuk di game week 7 besok, dan akan sangat disayangkan untuk Botman kalau memang nggak bisa main besok. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada Salah, Saka, Mbeumo, dan Mitoma. Salah melawan Tottenham Hotspur masih bisa menjadi potensi yang bagus, karena melihat dari poin-poin dia di 6 game week awal ini dia nggak pernah blank ya, dimana 10 poin di 2 game week terakhir mantap banget, dan di 4 game week terakhirnya minimal 5 poin ya, dimana di game week keempat 8, game week 1, 2, dan 3 5 poin. Jadi cukup menarik untuk Muhammad Salah di game week besok, dan pelan-pelan Liverpool udah mulai menunjukkan posisinya sebagai kontender juara mungkin untuk di musim ini, walaupun memang masih baru game week ke-6 ya. Tapi ya melihat dari potensi dia, permainannya juga cukup menarik, dari pemain-pemain mudanya cukup bisa bersinergi dengan sangat baik ya untuk di game week kemarin gitu. Dan selanjutnya ada Saka melawan Bournemouth, menarik juga di sini karena bisa kita lihat ya untuk expected kebobolan tertinggi. Keempat terbawah ada Bournemouth, dan itu ada artinya pertahanan Bournemouth juga masih cukup suram di 6 game week awal ini. Jadi salah satu potensi bagus lah untuk pemain-pemain Arsenal bisa mencetak gol. Tapi memang Arsenal sedang dilanda cedera pemain yang cukup banyak. Kemarin Rice, Saka, Martinelli, dan juga kemarin lagi ya di awal-awal Timber pemain barunya juga cedera, Partey juga cedera, dan itu artinya pure defensive midfielder dia yang masih bisa bertahan dan bisa bermain ada Jorginho ya, dimana Jorginho artinya akan diposisikan sebagai DMF menggantikan Rice, karena Rice kabarnya cedera punggung ya, cedera back ya, dan itu ya cukup mengkhawatirkan lah dari Arsenal, apakah bisa mampu bersaing lagi seperti di musim lalu untuk perebutan tahta gelar juara atau enggak, kita nggak tahu. Dan selanjutnya ada Mbeumo di sini lawan Nottingham Forest, masih gue pertahankan karena Mbeumo ya masih menjadi potensi pemain yang cukup bagus harusnya. Dan dimana melihat dari pertandingan terakhir Mbeumo sebenarnya nggak cukup bagus, karena gue lihat mainnya cukup melebar dan juga cukup bisa tertahan lah di sisi depan Everton kemarin lawannya, dan itu menjadi keraguan-raguan lah buat gue apakah saatnya gue ganti lagi nih Mbeumo dengan Bowen, karena Mbeumo pemain baru gue ya di game week ini, dan ya mungkin Bowen bisa menjadi potensi yang bagus. Gue punya feeling yang kuat gitu untuk Bowen bisa mencetak poin bagus gitu di game week ini. Jadi ya mungkin akan gue update nanti di live streaming sebelum deadline seperti biasa hari Sabtu ya, deadline-nya jam 5 sore, artinya gue mungkin streaming jam 5:30. Dan selanjutnya ada Mitoma masih menjadi potensi pemain gue di sini, nggak pernah gue jual dari game week pertama ya. Mitoma lawan Aston Villa, di mana Aston Villa bermain seperti kita tahu cukup menyerang, dan ini artinya adalah potensi pertandingan yang mungkin akan terjadi banyak gol ya di game week besok, yaitu adalah Aston Villa melawan Brighton. Jadi Mitoma nggak boleh ketinggalan. Lalu selanjutnya ada Haaland dan Alvarez di posisi depan gua, dimana masih kita tunggu apakah Alvarez di game week kedua setelah top transfer in cukup bisa menunjukkan tajinya atau enggak, karena bisa kita tahu ya Son setelah game week top transfer in dia berhasil mencetak 2 gol kemarin melawan Arsenal. Apakah ini saatnya Alvarez akan mencetak 2 gol seperti halnya Son di game week kemarin? Kita nggak tahu, tentunya tinggal kita tunggu aja. Dan sisanya pemain bench gue di sini ada Leno lawan Chelsea, yang dimana juga cukup menarik sebenarnya. Chelsea masih bermasalah di lini depannya dia, itu artinya membuat potensi clean sheet Leno masih cukup tinggi untuk di game week ini, dan itu menjadi pilihan yang sulit apakah Areola atau Leno untuk di game week besok buat gue. Dan selanjutnya ada Estupinan di sini masih gue taruh di bench karena gue masih belum bisa mempercayakan nih untuk Estupinan meraih poin clean sheet. Tapi memang untuk poin-poin assist dia cukup menarik, karena melihat dari potensi assist dia udah mencetak 3 assist sejauh ini, dan menariknya dia belum pernah clean sheet sama sekali ya bersama Brighton di 6 game week awal ini, walaupun memang dia berada di posisi ketiga ya untuk klasemen hari ini, baru kalah sekali, dan tapi menariknya dia belum pernah clean sheet. Dan selanjutnya ada Maddison, gue taruh di bench karena dia lawan Liverpool juga, dan ya masih kuning juga bisa gue lihat di sini. Dan selanjutnya ada Archer di posisi bench gue terakhir lawan West Ham. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini, dan untuk captain pick singkat aja untuk bisa kita lihat expected goal tertinggi dari pemain di 6 game week awal ada Erling Haaland masih di sini, Manchester City, yang dimana Manchester City nanti akan menghadapi Wolverhampton ya, dimana Wolverhampton kemarin baru dikalahkan ya oleh timnas Indonesia ya, back kita ya si
Elkan Bagot kemarin berhasil menang terhadap Wolverhampton 3-2 di partai Carabao Cup ya. Dan Wolverhampton kalau misalnya bisa kita lihat ekspektasi kebobolannya, dia ada di posisi 3 terbawah guys. Jadi 3 terbawah, pertahanan terburuk setelah Sheffield, West Ham, ada Wolverhampton di sini, dan itu artinya menjadi potensi yang bagus ya, karena City ada di posisi kedua untuk XG tertinggi, dan ditambah lagi pemain dia dengan XG tertinggi ada Erling Haaland dengan 8 gol dan 1 assist. Jadi no doubt gua akan mengkaptenkan Haaland kali ini, nggak akan berani untuk diferensial karena Haaland juga kayaknya akan cukup fit untuk di pertandingan besok, dan ini membuat Haaland akan menjadi kembali kapten sejuta umat kita ya untuk di game kali ini. Mungkin untuk teman-teman yang udah mulai bosen ngaptenin Haaland bisa mengaptenkan nama-nama lain, tapi gua nggak merekomendasikan ya, karena untuk di game ini gua cukup agak feeling Haaland akan poin gacor untuk di game kali ini. Jadi untuk alternatif mungkin bisa kita lihat lagi dari XG player, Nicholas Jackson kedua yang nggak cukup oke untuk gua karena dia masih kurang untuk finishingnya. Ada Wilson juga Newcastle United yang akan menghadapi Burnley. Menarik ini, Burnley yang di posisi paling akhir ya untuk expected kebobolan menjadi potensi keganasan Newcastle selanjutnya nih, dimana Newcastle masih cukup rengginas ya untuk di game terakhir ini, dan Wilson bisa menjadi opsi kapten alternatif kedua buat gua Newcastle United. Callum Wilson kalau emang dia main ya, karena menit bermainnya masih cukup agak abu-abu di sini, bisa gue lihat bersaing dengan Isak di situ. Jadi Wilson mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk alternatif kapten kalau yang mau diferensial garis keras tentunya. Dan di posisi keempat ada Muhammad Salah di sini ya, dimana Muhammad Salah nanti akan menghadapi Tottenham Hotspur, yang dimana bukan gak mungkin Muhammad Salah bisa kembali mencetak gol. Pemainnya cukup konsisten di 6 game week awal, jadi tentunya menjadi pilihan yang cukup aman untuk diferensial. Kalau teman-teman yang mau diferensial tapi nggak cukup berani untuk mengaptenkan Callum Wilson, bisa ngaptenin Salah tentunya di posisi ketiga. Dan berikut kurang lebih untuk kapten picks yang bisa gue sampaikan, ada Erling Haaland, Callum Wilson, dan juga Salah bisa menjadi potensi yang bagus untuk kapten di game week ke-7 besok. Dan ya kayaknya itu aja untuk video kali ini, video team selection game week ke-7 yang cukup happy gue bikinnya tentunya, karenanya tim gue bisa kembali bersaing ya untuk di 1 juta besar. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you banget udah nonton. Untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, masukan, saran, kritik, dan nama-nama lain terlewat dari gue, bisa feel free langsung nanya aja di kolom komentar di bawah, nanti bisa gue jawab semampunya tentunya seperti biasa. Dan juga untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ngeliat video-video seputar fantasi Premier League lainnya tentunya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau update menjelang deadline, bisa langsung pantengin aja channel ini, karena nanti gua akan live streaming juga ya di jam 4:30 hari Sabtu sore. Dan ya kayaknya itu aja. Sekali lagi thank you buat udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad. Peace out.